bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan saat ini mari kita mau menyembah Dia. Mari kita mau meninggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di hari Minggu ini kami dapat bersama-sama berkumpul kembali dalam memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus, karena kami sungguh percaya ketika kami memuji Tuhan,
ketika kami menyembah, mengagungkan nama Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami pasti akan menikmati kuasa-Mu. Kami pasti akan menikmati pemulihan yang dari Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan kuduskan kami. Kuduskan kami. Layakan kami Tuhan, untuk kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan hancurkan pada kuasa-kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu hadir. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah pujian. Kuasa-Mu hadir di tengah-tengah penyembahan. Kuasa-Mu hadir ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Dapat balas
Kasih-Nya tidak pernah terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, haleluya. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, oh kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang sangat baik, terlalu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, haleluya. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
sangat baik, teramat baik dalam kehidupan saya dan saudara. Saat ini kita mau siapkan kehidupan kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tak pernah meninggalkan kami, untuk tak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri Tuhan. Kami tahu Engkau selalu ada Tuhan. Dan saat ini kami mau nyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Tiada pernah kuragukan Tuhan, kasih setia Engkau. Yesus sertaku. Tidak pernah kuragukan, Tidak pernah kuragukan. amin. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, oh diriku. Haleluya. Walau seribu rebah di sisi, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku. Selalu besertaku Tuhan, selalu menjagaku. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, kami sembah, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kekuatan kami, Kau perisai kami, kemenangan kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tak ada yang bisa membatasi Engkau Tuhan. Dan Engkau bekerja bagi setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami. Kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yang berputus asa Tuhan. Kami yang kehilangan harapan Tuhan. Tapi kami tahu siapa Tuhan yang kami percaya. Tapi kami tahu siapa Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah salah dan Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Saat ini mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Dari hatimu naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Mari bermazmur bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ini hati
serahkan kepada hambanya yang akan bawakan firman Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai khotbah firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah daripadamu Tuhan. Itu sebabnya kami mau pakai kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus, kekasih hati kami yang kami junjung tinggi dan kami hormati. Silakan Roh Kudus Engkau berbicara dari hati ke hati, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang tidak mampu merubah siapapun dan tidak bisa mempengaruhi siapapun selain Roh Kudus sendiri. Roh Kudus bekerjalah, selamatkanlah semua pendengar, biarlah kami semua boleh ada dalam pimpinan-Mu, dalam bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi pikiran hati dan telinga kami, supaya kami mampu mencerna, mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan, yaitu dari Matius 7 ayat 24-27 dan Efesus 5 ayat 17. Kita mau baca dari Matius 7 ayat 24-27. Matius 7 ayat 24-27 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kita baca Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua firman Tuhan tadi yang kita baca, baik Matius maupun dari Efesus, saya membuat tema yaitu janganlah kamu bodoh dan jadilah bijak. Saudara, saya ambil tema ini bukan bermaksud untuk menghakimi atau mengata-ngatai orang atau menganggap orang bodoh. Tapi saya ambil tema ini karena memang berdasarkan firman Tuhan. Dan ini firman ini dari Tuhan Yesus sendiri dan dari Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita bahas hari ini adalah jangan kamu bodoh dan jadilah bijak. Saudara, hampir semua orang tidak ingin dirinya disebut bodoh. Karena orang bodoh identik dengan orang yang enggak tahu apa-apa atau tidak bisa apa-apa. Atau disebut IQ jongkok, saudara. Dan orang yang bodoh, dan di dunia ini tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan orang bodoh, saudara. Karena kalau orang bodoh itu biasanya nggak nyambung.
Kalau kita ngomong A, dia bisa B. Kalau kita ngomong B, dia bisa pengertiannya C, saudara. Jadi bisa capek kalau ngomong sama orang bodoh. Oleh karena itu Tuhan nasihatkan, Rasul Paulus beritahukan, janganlah kamu bodoh katanya. Bahkan Rasul Paulus telah menasihati kita, memberi saran, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kata Rasul Paulus. Jadi untuk supaya tidak bodoh, untuk mengerti kehendak Tuhan, itu enggak gampang, saudara. Bukan asal-asalan untuk mengerti kehendak Tuhan, apalagi melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan, Rasul Paulus telah berkata, usahakan. Jadi bukan sekedar saja, sambilan saja, tapi diusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Berarti harus ada perjuangan, berarti harus ada sedikit upaya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang dimaksud firman Tuhan bukan bodoh secara intelektual, saudara, tetapi bodoh secara rohani. Bodoh dalam hal mengerti kehendak Tuhan. Jadi, walaupun saudara pandai, saudara juara kelas, tapi kalau saudara nggak mengerti kehendak Tuhan dan bahkan tidak mau mengerti kehendak Tuhan, disebut orang bodoh, saudara. Di dunia ini banyak orang yang pandai, saudara. Terbukti mereka bisa punya gelar profesor, dokter, insinyur, tapi mereka bodoh, kata firman Tuhan. Tapi mereka bodoh dalam hal kerohanian dan lamban dalam melakukan perintah Tuhan. Ada kalaunya, kalau mereka tidak mengerti atau tidak mau mengerti kehendak Tuhan, saudara. Setiap orang yang tidak mau melakukan dan mengikuti perintah Tuhan Yesus disebut bodoh, saudara. Siapapun dia dan apapun jabatannya, dia adalah orang bodoh, saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh orang manusia sebut kita bodoh, asal jangan Tuhan. Kalau Tuhan yang udah anggap kita bodoh, itu celaka besar, saudara. Tapi selama manusia yang masih menganggap kita bodoh, tapi Tuhan tidak menganggap kita bodoh, justru kita beruntung, saudara. Tapi kalau bisa, ya dua-duanya menganggap kita pandai. Tuhan menganggap kita tidak bodoh, dunia juga menganggap kita tidak bodoh. Dan itu yang terbaik. Tapi kalau memang tidak bisa, biasanya sulit memang. Karena kalau kita pandai dalam hal melakukan perintah Tuhan, biasanya tidak sinkron dengan jalan pikiran orang-orang dunia. Dan berbeda, dan mereka katakan, bodoh kamu jadi orang Kristen, bodoh kamu percaya pada Yesus, bodoh kamu melakukan perintah Tuhan. Hari gini ngikuti perintah Tuhan, senang-senangkan dulu hidup ini, baru nanti kalau udah tua kita melakukan perintah Tuhan. Dan itulah moto dunia, saudara. Jadi saudara, memang kalau dunia ini menganggap kita bodoh, berarti Tuhan menganggap kita pandai, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang tidak mau melakukan dan mengikut perintah Tuhan Yesus disebut bodoh, siapapun dia dan apapun jabatannya. Saudara, dalam Matius 7, yang barusan kita baca ayat 24-27, Tuhan Yesus memberi persamaan orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan melakukan perintahnya digolongkan, disamakan dengan orang yang bodoh, saudara. Sekalipun mereka ini juara kelas, mungkin juara dunia dalam olimpiade sains, saudara, tapi kalau di mereka itu tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan, bisa dianggap bodoh oleh Tuhan. Sekalipun pandai dalam ilmu pengetahuan, sekalipun pandai dalam ilmu teologi, pandai
dia berkhotbah sekalipun saudara, tapi kalau dia tidak mengerti kehendak Tuhan, dia tidak mau dan tidak mau tahu melakukan perintah Tuhan, itu disebut orang bodoh. Dan ini yang menyamakan adalah Tuhan Yesus, saudara. Kenapa disebut bodoh? Karena membangun rumah itu di atas pasir. Coba kita baca, saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi, saudara. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, kenapa orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan disebut bodoh? Karena dianggap membangun di atas pasir. Orang yang membangun di atas pasir sama dengan membangun di atas kepandaiannya sendiri. Membangun di atas keinginannya sendiri, bukan berdasarkan firman Tuhan, saudara. Jadi dasar-dasar pandangan hidupnya, dasar-dasar keputusan dan tindakannya dalam hidup ini adalah dirinya sendiri atau kepandaiannya sendiri yang dia dapat ilmu dari belajar di sekolah atau di universitas, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kepandaiannya itu bukan di atas firman Tuhan. Jadi mereka bangun itu bukan di atas firman Tuhan dan kehendak Tuhan Yesus, saudara. Kalau membangun di atas keinginannya sendiri, apalagi di atas ajaran sesat atau ajaran setan, orang yang membangunnya akan mengalami kerugian besar alias masuk neraka, saudara. Tetapi orang bijak akan membangun di atas batu, yaitu membangun hubungan, membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang tertinggi, yang dihormati, yang harus ditaati dan diikuti. Orang bijak pasti menghormati firman Tuhan. Dia akan taati dan dia akan ikuti. Orang yang membangun di atas firman Tuhan, itu orang yang ia tidak akan mengalami kerugian, walaupun datang banjir, badai, kesulitan, mungkin kesusahan hidup, karena ia membangun di atas batu, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara, terserah kepada masing-masing pribadi. Mau membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Tapi saya merenungkan, saya dalam hati bertanya, Tuhan, apa ada orang yang membangun rumah di atas pasir? Ternyata saudara, maksud Tuhan bukan membangun rumah di atas pasir, dan tentu banyak orang yang udah tahu tidak mungkin membangun di atas pasir. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah orang yang membangun hubungannya, yang membangun karakternya tidak berdasarkan perintah-perintah Tuhan, melainkan kehendak dagingnya yang dia bangun. Menurut perasaannya, wah saya begini, menurut saya yang benar begini. Dan itu sama dengan membangun di atas pasir, saudara. Jadi membangun di sini bukan membangun rumah di atas pasir, tapi membangun karakter, membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa di surga. Itu saudara, mereka
tidak berdasarkan firman Tuhan. Harusnya membangun hubungan dengan Tuhan, membangun untuk supaya serupa dengan Tuhan Yesus dan sempurna seperti Bapa di surga, harusnya dasarnya perintah-perintah Tuhan. Kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kehendak Tuhan apa sih? Keinginannya apa sih, saudara? Kita nggak tahu, sebenarnya bukan nggak tahu kalau orang Kristen, saudara. Seringkali nggak mau tahu, seringkali mau hidup seenaknya, saudara. Nah, saudara, sebenarnya keinginan Tuhan, perintahnya Tuhan itu jelas sekali kalau rajin baca Alkitab, saudara. Saudara bisa tahu keinginan Tuhan yaitu saudara mengampuni. Dan seringkali banyak orang Kristen disuruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Saya udah lupakan kok. Lupakan tapi tidak mau mengampuni. Tapi hubungannya masih tetap kaku, masih tetap tidak bisa ngobrol, saudara. Dan itu namanya belum mengampuni, belum melupakan. Dan kehendak Tuhan juga bukan hanya mengampuni, tapi mengasihi, saudara. Dan ini yang memang tidak mudah, dan orang Kristen harus melatih dirinya terus-menerus setiap hari untuk mengampuni dan mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi semua orang. Saudara, memang tidak mudah, saudara, tapi ini adalah hukum yang pertama dan yang utama dari segala hukum Taurat, saudara. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi mengasihi itu memang adalah keinginan Tuhan, mengampuni keinginan Tuhan. Jadi orang Kristen harus bisa, tidak harus mengampuni dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengasihi ini tidak mudah, saudara. Bahkan perintah Tuhan bukan hanya sekedar mengasihi orang yang bersalah, tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Doakanlah musuhmu. Musuh ini udah kelas berat, saudara. Kalau baru salah baru ngomongin kita, baru sekedar merugikan ya yang kecil-kecil, itu masih kita bisa kasihi, saudara. Tapi firman Tuhan bilang jelas-jelas, kasihilah musuhmu dan doakanlah, dan bahkan minta doa dari mereka. Saudara, ini memang bukan hal yang mudah bagi setiap orang Kristen untuk melakukannya, saudara. Dan perlu perjuangan, perlu pergumulan, butuh waktu yang panjang. Tidak bisa instan. Hari ini baca firman mengasihi, kamu harus mengasihi, lalu kita bisa langsung mengasihi. Mustahil, saudara. Saudara pasti akan dilatih oleh Roh Kudus untuk mengasihi dan mengasihi setiap waktu. Mengasihi ini perlu dilatih hari lepas hari supaya kita bisa sempurna seperti Bapa di surga, saudara. Nah, saudara, apa kehendak Tuhan selain mengampuni, mengasihi? Ya, beritakan Injil, kata Tuhan Yesus. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Jadi, saudara, hanya dengan hati yang mengasihi, saudara bisa punya jiwa, hati untuk memberitakan Injil. Karena kita tahu kalau orang belum kenal Yesus dan dia tidak percaya Yesus, dia tidak akan bisa diselamatkan, saudara. Hanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dia bisa, setiap orang dapat diselamatkan. Jadi saudara, kalau kita mau melakukan kehendak Allah, yaitu memberitakan Injil. Dan masih banyak lagi, saudara, bukan hanya sekedar juga memberitakan Injil, tapi masih banyak hal lain yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai berlatih, saudara. Melatih dari hal-hal yang tidak berat dulu, yang ringan. Mungkin standarnya standar manusia, bukan standar Allah dulu. Kalau saudara mau melakukan perintahnya Tuhan berdasarkan standar Allah, itu terlalu berat, saudara. Kalau saudara tidak mulai dari standar manusia, misalnya saudara, standar manusia itu mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu paling top, saudara, 3 kali. Bahkan Petrus mengusulkan 7 kali, gimana Tuhan? Nah, saudara, kalau kita udah bisa mengampuni 3 kali, 7 kali, tapi kita harus berlanjut. Kalau kita mau menyenangkan hati Bapa di surga, harus bisa seperti perintahnya Tuhan, kehendak Tuhan, keinginannya Tuhan Yesus yang menjawab Petrus. Bukan Petrus, bukan 7 kali, yaitu 7 kali 70 kali. Bayangkan saudara, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apalagi musuh kita, itu sangat berat saudara. Mengampuni 3 kali aja udah berat saudara. Dan apalagi 7 kali. Apalagi 7 kali 70 kali. Bisa-bisa kita bisa gemeteran kaki kita. Kita bisa protes sama Tuhan. Tapi ini perintah Tuhan saudara. Mau tidak mau harus kita lakukan. Walaupun berat, walaupun dengan perjuangan yang berat. Walaupun kita harus menangis dengan air mata. Tapi mau tidak mau harus kita lakukan. Mulai dari yang standar manusia. Mengampuni 3 kali bisa enggak? Jangankan 7 kali 70. 3 kali aja sulit. Nah itu harus saudara lakukan terus. 7 kali gimana? Usulan Petrus. Bisa enggak saudara meningkat dari 3 ke 7? Kalau bisa tingkatkan lagi sampai 7 kali 70 saudara. Nah, perintah Tuhan lagi yang lain, saudara, adalah kehendak Tuhan, yaitu kita masuk di dalam hal menginginkan sesuatu. Menginginkan, kalau hukum standar, saudara, standar manusia, kita berzina itu dosa. Tapi standarnya Tuhan lebih tinggi lagi, memang itu dosa. Tapi saudara baru memikirkan, menghendaki dalam hati seorang wanita yang bukan pasangan hidup saudara, itu udah dosa saudara. Jadi masih banyak saudara. Jadi itu hukum yang sangat berat, sangat tinggi dan harus dilakukan. Dan untuk melakukannya berlatihlah hukum-hukum, aturan-aturan yang sudah ada di dunia ini, saudara. Kalau di dunia ini kan berzina nggak boleh, saudara. Nah, saudara mampu nggak? Kalau saudara mampu, saudara harus meningkat. Pikiran dan hati saudara, saudara harus jaga. Tidak boleh tercemar dengan video porno, dengan gambar-gambar porno. Itu saudara sudah berzina dalam hati, berzina dalam pikiran. Dan ini dosa, saudara. Nah, jadi saudara ya harus terus, walaupun kalau saudara jatuh, saudara bangun lagi. Kalau saudara belum mampu, bangun lagi saudara. Jadi jangan putus asa, tapi kalau bisa jangan terus jatuh, bangun jatuh. Dan ini tidak baik untuk penilaian Tuhan, saudara. Ini orang main-main atau sungguhan. Kalau orang sungguhan tidak mungkin jatuh bangun sampai puluhan ratusan kali. Tidak mungkin. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia mampu untuk mengatasi segala persoalan hidupnya. Walaupun mungkin ada kadangkala jatuh, tapi tidak terus-terusan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara, orang yang membangun di atas batu, yaitu firman Tuhan, dia akan kokoh. Dia tidak akan mudah jatuh, dia tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun. Orang yang membangun kehidupannya di atas firman Tuhan atau perintah-perintah Allah,
ia disamakan dengan 5 gadis yang bijaksana, saudara. Di dalam Matius 25 kita baca ayat 1-13, saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, ia di sini Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membangun di atas batu, di atas firman Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan adalah orang-orang yang bijaksana, kata firman Tuhan. Ia disamakan dengan orang yang bijaksana, karena ketika Tuhan datang, ia tidak kedodoran, ia tidak kerepotan untuk menyambut kedatangannya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini jangan main-main, saudara. Jangan saudara pikir, wah, hidup akan datang itu gampang. Nanti kalau udah Tuhan datang, baru kita siap-siap. Kalau udah ada tanda, udah ada trompet, udah ada nafiri berbunyi, baru kita siap-siap. Sekarang ya puaskanlah diri kita. Mumpung masih banyak berkat, mumpung masih banyak duit, kita foya-foya saja katanya. Jadi enggak peduli firman Tuhan. Nggak peduli itu dengan ajaran Tuhan Yesus. Nggak peduli dengan aturan-aturan Alkitab. Firman-Nya nggak perlu diikuti. Kita cuma cari berkat. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita ibadah, ya kita kan cuma cari kesembuhan. Kita kan cuma cari berkat yang banyak. Kalau udah dapat berkat, udah dapat kesembuhan, itu kan pertanda Tuhan berkenan kepada kita. Itu salah besar, saudara. Tuhan justru memberi berkat, justru Tuhan menyembuhkan supaya saudara melakukan perintahnya, bukan saudara gunakan Tuhan sebagai sinterklas, saudara. Saudara salah besar kalau saudara ke gereja ibadah hanya mengharapkan Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan. Itu salah besar. Memang itu akan dilakukan oleh Tuhan. Tapi kalau Tuhan melakukannya, itu semata-mata supaya saudara bisa mengikuti perintah-perintahnya. Supaya saudara bisa bertobat, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Dan itulah tujuan Tuhan memberkati saudara. Itulah tujuan Tuhan menyembuhkan saudara. Bukan saudara jadikan Tuhan itu dukun. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus seperti dukun. Datang ke dukun, minta didoakan, minta disembuhkan, minta kekayaan.
dan setelah itu selesai. Dengan Tuhan tidak demikian, saudara. Sepertinya orang Kristen banyak melakukan hal-hal yang memperlakukan Tuhan seperti dukun, saudara. Wah, apalagi kalau yang dulu sering datang ke dukun, sekarang jadi Kristen. Wah, mereka pikir, wah sama nih. Bisa menyembuhkan, bisa kasih banyak berkat. Lalu kalau udah begitu, kita nggak punya kewajiban apa-apa lagi melakukan apa-apa, nggak perlu. Dan itu paham mereka. Padahal saudara, kalau saudara disembuhkan, saudara diberkati, itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Saudara diharuskan bahkan untuk melakukan perintah Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati Roh Kudus. Dan tidak ada yang lain selain menyenangkan hati Bapa di surga. Mempermuliakan Tuhan kita dengan hartamu. Bukankah firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu. Muliakanlah Allah dengan kepandaianmu, dengan hikmatmu, dengan apa yang ada padamu. Karena semuanya adalah milik Allah. Apa yang kita punya adalah milik Allah. Baik tubuh, harta, apapun yang ada pada diri kita, itu adalah Allah punya, saudara. Itu sebabnya saudara tidak boleh mengeksploitasi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara harus takut sama Tuhan. Saudara harus menjadi orang yang bijaksana. Saudara harus membangun hubungan saudara dengan Tuhan berdasarkan perintah atau firman-firman Tuhan. Jadi saudara tidak boleh membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kemauan sendiri, berdasarkan kepintaran sendiri, berdasarkan kepandaian sendiri. Dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Itu sebabnya Tuhan bilang orang yang membangun kepandaian, membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan kepandaiannya, berdasarkan filsafat manusia, berdasarkan keinginannya sendiri, suka-sukanya sendiri, sama dengan orang bodoh. Sama dengan gadis yang bodoh, saudara. Ketika Tuhan datang, dia tidak dikenal oleh Tuhan. Mengerikan, saudara. Jangan sampai, saya sungguh berdoa, jangan sampai jemaat Tuhan, GGP Eklesia Kristi, ditolak oleh Tuhan, karena membangun hubungannya di atas pasir, di atas kehendaknya sendiri, di atas keinginannya sendiri, di atas kepandaiannya sendiri. Kata firman Tuhan, apa yang bodoh dari Allah lebih berhikmat daripada manusia. Apa yang lemah dari Allah itu jauh lebih kuat dari manusia yang kuat sekalipun. Jadi saudara, hidup ini sementara. Tuhan akan datang segera. Dia akan datang menjemput orang-orang yang siap sedia. Orang-orang yang siap sedia adalah orang-orang yang bukan hanya pelitanya menyala, tapi dia membawa minyak, kata firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus ini, saudara. Jadi gadis-gadis yang bijaksana ini dia bawa pelita. Yang bodoh juga kalau kita lihat sama-sama bawa pelita, saudara. Namun saudara, yang bijaksana membawa cadangan minyak. Yang bodoh tidak bawa minyak, saudara. Tidak membawa minyak cadangan. Dia hanya seadanya. Pokoknya cukup menurut pikiran dia. Cukup untuk ya satu kali ini saja. Tapi yang bijaksana, wah saya mesti mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan supaya ketika Tuhan datang, saya ternyata didapati, saya berkenan di hadapannya. Saudara, bicara persiapan minyak adalah bicara tadi tentang melakukan perintah Tuhan. Kalau saudara bodoh, saudara sama dengan gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak. Artinya saudara membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan keinginan dan kepandaian sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyongsong Raja kita,
ketika dia datang, kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bukan pakaian yang bagus, bukan pikiran yang cerdas, bukan sekolah yang tinggi. Bukan maksud saya tidak setuju dengan sekolah tinggi. Boleh, justru saya menyarankan kita harus sekolah tinggi. Tapi yang utama, yang harus diutamakan adalah mempersiapkan hati pikiran kita supaya berkenan kepada Tuhan, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita setiap hari melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sebenarnya itulah yang dimaksud cadangan minyak. Ketika Tuhan datang, saudara dengan senang, saudara akan bersama-sama masuk dalam kerajaan Bapa di surga bersama Tuhan Yesus. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini jangan dianggap mudah saudara. Jadi orang yang bijaksana mempersiapkan diri sejak masih muda. Orang muda jangan berkata, Pak saya harus nikmati masa muda saya, nanti saya udah tua, baru saya menyenangkan hati Tuhan, baru saya mau hidup benar, hidup kudus, hidup sesuai perintah Tuhan. Itu udah telat saudara. Sejak dari muda saudara harus melakukan perintah Tuhan. Karena kalau udah tua itu udah sulit saudara. Kadangkala saudara. Kalau saudara mulai dari tua baru bertobat, aduh saudara jalannya terseok-seok. Untuk melakukan perintah Tuhan itu enggak gampang saudara. Karena saudara harus mengampuni musuh, berdoa untuk musuh. Saudara tidak boleh lagi menyenangkan daging saudara. Saudara tidak boleh sembarangan berzina. Tidak boleh sembarangan walaupun saudara bisa bayar dan banyak duit. Saudara tidak bisa melakukan dosa lagi. Dan kalau itu sampai dari muda sampai tua saudara baru bertobat, itu sangat berat. Kemungkinannya saudara akan gagal. Tapi saudara kalau sejak muda saudara berlatih seperti Salomo, seperti Daud saudara. Sejak muda mereka suka dengan firman Tuhan, suka dengan perintah Tuhan. Maka ketika mereka tua mereka berhasil tetap berhubungan dengan Tuhan saudara. Jadi saudara jangan menganggap bahwa nanti kalau udah tua baru saya bertobat. Nanti udah tua baru saya hidup baik, benar. Melakukan perintah Tuhan itu sudah telat. Sudah terlambat. Sebelum terlambat, bertobat sejak muda. Bertobat ketika saudara mendengar khotbah ini, saudara. Jangan tunda sampai besok, apalagi sampai tahun depan. Kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Bisa besok, bisa setahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Tapi kalau melihat kejadian-kejadian di dunia ini yang semakin hari semakin rutin, semakin hari semakin frekuensinya semakin meningkat, saudara. Peperangan memang sudah ada, tapi terus-menerus sampai sekarang peperangan terus berlanjut dan semakin eskalasinya semakin besar. Begitupun dengan kesusahan, dengan sakit penyakit, dengan segala hal, semuanya gunung meletus yang tadi cuma 1-2, sekarang ribuan gunung meletus, saudara. Semua musibah yang tadinya cuma musibah kecil-kecilan sekarang besar-besaran, saudara. Jadi, saudara, memang kalau melihat tanda-tanda zaman, kita harus pandai melihat tanda-tanda zaman, kata Tuhan Yesus, saudara. Jadi saudara kalau kita lihat tanda-tanda zaman aja sudah semakin frekuensinya semakin gencar, semakin aktif. Berarti dia akan segera datang. Bersiaplah hamba-hambanya, kekasih-kekasih jiwanya Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan pasti akan menuai berkas-berkas yang ditabur dengan air mata. Menabur air mata, menangisi jiwa-jiwa, menangisi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pasti akan menuai sukacita bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang heran seperti Engkau. Kau adalah kekasih hati kami. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau.
ajar kami Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, agar kami boleh membangun hubungan kami dengan Engkau berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan keinginan Tuhan, berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Biarlah kami boleh menyalipkan keinginan daging kami yang selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Bapa, pimpin kami, pimpin umat-Mu Tuhan, supaya kami saudara menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana. Ketika Engkau datang, kami boleh masuk bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang sangat mulia, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah melalui virtual. Marta Gereja pada siang hari ini, atas nama Gembala Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Karinata yang telah melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Marta Gereja Minggu tanggal 17 Januari 2023. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik berupa kas gereja, persepuluhan, pembangunan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening Bank CIMB Niaga dengan nomor 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dan dapat juga memberikan berupa natura atau bahan makanan seperti sembako. Dan apabila mentransfer keuangan, dapat menambahkan nilai 19 di belakang nominal yang dicantumkan. Dan dapat juga menghubungi Bapak Willy Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19, atau dapat menginformasikan melalui WA Grup GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya, ibadah komisi sekolah minggu pada hari Minggu pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi Youth diadakan pada hari Minggu pukul 13.00 akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari melalui aplikasi Zoom. Dimohon komisi Youth atau anggota Youth dapat mengikutinya. Berikutnya, ibadah komisi remaja diadakan pada hari Minggu pukul 6 sore. Akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari dan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Berikutnya, ibadah komisi wanita hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Herce Suwo. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom.
Selanjutnya ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Denny Haryono. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Berikutnya persekutuan doa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pukul 6 sore akan dilayani oleh Bapak Willy Filipus. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube channel GKP Eklesia Kristi. Selanjutnya untuk ibadah hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube channel GKP Eklesia Kristi. Demikian Warta Gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat semuanya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ditugaskan untuk merawat satu orang pasien. Di tengah malam, tiba-tiba ibu ini yang sebelumnya dia masuk ke ruang intensif karena hampir meninggal, saudara, dengan berbagai penyakit komplikasi. Ketika dia ada bersama dengan saya di satu ruangan, hanya berdua saja, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, "Sus, Yesus baik, Yesus luar biasa," tanpa mengetahui nama saya, tanpa mengetahui agama saya. Saya terdiam sejenak dan akhirnya saya merespon kembali, "Ya benar, Yesus baik, Yesus luar biasa." Di tengah malam itu, saudara, dalam kelemahan ibu ini, dia menyanyikan satu lagu, "Tak usah ku takut, Allah besertaku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa." Dan malam itu saya bersama dengan pasien tersebut menyanyikan lagu ini, saudara. Satu lagu yang menguatkan saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengalami penyakit yang seperti ibu yang tadi yang saya jelaskan. Tapi mungkin di luar sana kita menghadapi begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak ketakutan, ada terlalu banyak tekanan, ada terlalu banyak masalah. Tapi saat ini saya mau katakan, tak usah aku takut, tak usah kita takut. Allah beserta dengan saya, Allah beserta dengan saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Biarlah pengharapan kita, iman kita terus bergantung kepada Tuhan. Apapun juga yang menimpa kami, Tuhan, kami mau tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pelindungannya
Doa tutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya pemeliharaan, penyertaan-Mu apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan. Tetapi Tuhan memampukan kami. Sehingga kami dapat berkata, kami kuat. Semua karena Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini Tuhan. Tetapi hati iman kami senantiasa tertuju kepadamu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menjadikanmu sebagai saksi Kristus, akan menyertai dan memampukan pribadimu, akan menyertai dan memampukan rumah tanggamu, akan menyertai dan memampukan usaha, pekerjaan, pelayananmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang.